Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, akhi dan ukhti, kalam Mutiara Investama kali ini akan diisi dengan kisah inspiratif Imam Syafi'i. Jadi untuk edisi kali ini, supaya antum tidak bosan dengan channel ini, kali ini Ana akan bercerita tentang kisah yang bisa menjadi inspiratif. Ya, kita mulai ceritanya kali ini tentang Imam Syafi'i. Malam itu aku melewatkan tanpa sholat tahajud, karena saat aku merebahkan kepalaku untuk tidur, aku melihat seakan kitab Allah dan sunnah Nabi ada di depan mataku. Dari situ aku menemukan kesimpulan 70 masalah fikih yang bermanfaat bagi kaum muslimin, dan tak ada kesempatan untuk melakukan sholat malam. Itu kalimat pembukanya sekilas. Jadi Imam Syafi'i suatu hari menginap di rumah Imam Ahmad. Sebelum itu Imam Ahmad memang sudah berkali-kali bercerita kepada putrinya tentang sosok Imam Syafi'i, sosok yang dikenal sebagai ahli ibadah, berilmu dan bertakwa. Jadi sang putri pun merasa penasaran dan ingin membuktikan kebenaran cerita tersebut. Tapi setelah Imam Syafi'i menginap, sang putri kecewa. Apa yang dilihat ternyata tidak seperti apa yang diceritakan ayahnya. Setidaknya ada 3 hal yang dicatat. Pertama, saat di jamu makan, Imam Syafi'i makan dengan lahap seperti orang rakus. Kedua, ia tak melihat Imam Syafi'i sholat tahajud. Bahkan ia memperkirakan sepanjang malam sang imam tidur pulas. Ketiga, saat sholat subuh tiba, Imam Syafi'i langsung keluar kamar dan tidak mengambil air wudhu, kemudian sholat subuh. Sontak sang putri menemui ayahnya, menceritakan segumpal kekecewaan dan apa yang dicatat. Jadi kekecewaan sang putri Imam Ahmad ini dicatat dan dilaporkan kepada ayahnya. Lalu Imam Ahmad tak menyangka putrinya memperhatikan dengan detail tentang Imam Syafi'i. Imam Ahmad pun lalu merasa penasaran akan cerita dari putrinya tersebut. Lalu dia menemui Imam Syafi'i dan menanyakan hal tersebut. Awalnya Imam Syafi'i berat berkata jujur pada saat ditanya oleh Imam Ahmad, tapi akhirnya ia bercerita terus terang. Aku makan banyak karena tahu makanan yang kau hidangkan itu halal, dan kau adalah seorang laki-laki mulia, ya Imam Ahmad. Sedangkan makanan orang mulia dan halal adalah obat. Hal itu berbeda dengan makanan orang kikir, orang yang menjual belikan ayat-ayat Allah, dan orang-orang munafik yang justru bisa menjadi penyakit, ujar Imam Syafi'i. Imam Ahmad pun termangu. Lalu Imam Syafi'i melanjutkan, malam itu aku melewatkan tanpa sholat tahajud,
Karena saat aku merebahkan kepalaku untuk tidur, aku melihat seakan kitab Allah dan sunnah Nabi ada di depan mataku. Dari situ aku menemukan kesimpulan 70 masalah fikih yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Dan tak ada kesempatan untuk melakukan sholat malam. Imam Ahmad terkesima dalam percakapan tersebut. Lalu aku sholat subuh. Lanjut Imam Syafi'i. Tanpa wudhu. Aku sholat subuh karena sepanjang malam itu aku tak tidur sama sekali. Tidak ada sesuatu yang membatalkan wudhuku. Jadi akhirnya aku sholat subuh dengan wudhu isya. Pengakuan Imam Syafi'i itu menepis rasa penasaran putrinya. Dan Imam Ahmad tentu merasa lega. Jadi apa yang dilihat dan dipikirkan oleh putrinya itu ternyata tidak benar. Jadi di sini kita lihat bahwa Imam Syafi'i menganggap penting ilmu fikih sehingga ia tidak sholat tahajud malam itu. Dan di kemudian hari banyak buku-buku karangan Imam Syafi'i akhirnya menjadi rujukan oleh banyak umat Islam. Dan Imam Syafi'i yang lahir pada 150 Hijriah atau kalau di Masehi ini 764 Masehi di Gaza. Dia dikenal sebagai seorang ulama besar dan dicatat sejarah sebagai satu pendiri mazhab yang dijadikan rujukan umat Islam. Di balik kecemerlangan dan kecerdasan Imam Syafi'i jauh sebelum dia lahir, memang ada satu kisah menarik yang mungkin bisa dijadikan pelajaran. Alkisah suatu hari ada pemuda yang berangkat mengaji. Dengan menyusuri sungai di tengah perjalanan, dia menemukan ada delima merah yang mengapung. Di tengah rasa lapar, lalu buah delima itu dipungut dan dimakan. Setelah itu dia menyadari bahwa waduh, ini buah delima pasti ada yang punya. Dan dia belum minta izin. Dia teringat pesan sang guru, makanan haram yang masuk ke dalam tubuh dan pakaian haram yang menutup badan dapat menjadi suatu sebab terhambatnya sebuah doa. Sontak dia merasa bersalah dan berdosa karena telah memakan buah delima yang belum menjadi haknya. Lalu dia merenung dan dilanjutkan dengan mencari siapa pemilik buah delima tersebut. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan berliku berkelok, akhirnya dia menemukan sebuah kebun yang ditemui pohon delima. Dan dia mencari siapa pemilik kebun tersebut. Setelah dia bertemu dengan pemilik kebun delima tersebut, sang pemuda itu pun langsung meminta maaf dan dengan penuh rendah hati minta keikhlasan kepada pemilik kebun tersebut agar diikhlaskan satu buah delimanya yang telah dia makan. Seketika sang pemilik kebun yang sudah tua itu menjadi terkesima, apalagi dia tak pernah menjumpai pemuda yang begitu hati-hati dalam menjaga makanan yang masuk dalam perut. Pemilik kebun itu termenung. Oke, aku maafkan kau ya Kisanak, tapi dengan satu syarat. Ya baik, saut pemuda tersebut. Aku akan dengan sekuat tenaga berusaha memenuhi syarat tersebut. Apa syarat tersebut? Dijawablah oleh pemilik kebun tersebut. Aku memiliki seorang anak perempuan yang tuli, buta, bisu, dan lumpuh. Terus saat pemuda tersebut sambil menunggu jawaban si pemilik kebun, aku mau kau menikahi putriku, lanjut pemilik kebun tersebut.
Aku mau kau menjadi menantuku. Langit seperti runtuh seketika. Pemuda tersebut benar-benar merasa seperti disambar petir. Bagaimana mungkin dia hanya memakan satu buah delima dan harus menebusnya dengan menikahi seorang wanita atau perempuan atau ahwat yang tuli, buta, bisu, dan lumpuh. Rasanya syarat itu tidak sebanding dengan kesalahan yang telah diperbuat dalam hatinya. Tetapi apa yang bisa diperbuat? Dia sudah bertekad akan mencari keikhlasan si pemilik kebun tersebut. Sang pemuda menjawab permintaan si pemilik kebun. Baiklah, saya menyanggupinya. Tapi setelah ia menyanggupinya, kita persingkat ceritanya, ditemuilah ia dengan calon istrinya. Iya, itu calon istrimu, ujar sang pemilik kebun. Lalu menikahlah sang pemuda dengan putri sang pemilik kebun tersebut. Setelah pernikahan, esoknya sang pemuda protes dengan sang pemilik kebun. Ya bapakku, sebelumnya bapak bercerita bahwa putri bapak adalah buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Tapi yang aku lihat justru sebaliknya, wanita yang cantik jelita. Si pemilik kebun itu langsung menjawab, ya anakku, memang benar putriku buta, bisu, tuli, dan lumpuh. Ia buta soal kemaksiatan. Ia itu tuli karena tidak mau mendengar pembicaraan yang dapat menimbulkan murka Allah. Juga ia itu bisu karena tidak mengucapkan makian. Dan ia lumpuh karena tidak pernah melangkahkan kakinya ke tempat maksiat. Dan tidak ada pemuda yang pantas untuk menikahinya kecuali kamu. Nah, para pendengar Kalam Mutiara Investama, siapakah pemuda tersebut? Pemuda itu tidak lain adalah Idris Asy-Syafi'i. Dan dari pernikahan itu kemudian lahir anak yang kelak di kemudian hari dikenal dengan sebutan Imam Syafi'i. Anak yang cemerlang dan cerdas. Saat umur 6 tahun dia sudah hafal Al-Quran. Dan setelah Imam Syafi'i wafat, dikenang sebagai ahli fikih yang mumpuni. Oke, para penggemar channel Kalam Mutiara Investama, mudah-mudahan cerita hikmah ini bisa menjadi inspiratif buat kita semua. Terima kasih. Kali ini kita ambil hikmah dari cerita tersebut. Dan mudah-mudahan cerita ini bisa bermanfaat buat saya secara pribadi dan para penggemar Kalam Mutiara Investama. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.